Dia minta cerai ke suami, tidak nak. Walaupun kalian guru, walaupun kalian dosen, suamimu kerja serabutan, hormati dia. Malah kamu akan mendapat nilai tinggi di sisi Allah. Sayang kepada suami yang seperti itu. Okay. Jadi kini nan banyak rumah tangga kok pecah, itu sebabnya ibu-ibu. Ya kan? Memandang enteng suami yang tidak punya pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan, dari apa-apa yang tumbuh di muka bumi dan dari apa-apa yang ada dalam diri mereka dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha, fazfar bidzatid taribat yada. Wa qala aidan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Biasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu menikah ada 4 faktor. Yang pertama kecantikannya, itu pandangan laki-laki. Yang kedua kegantengannya, pandangan perempuan. Kemudian limaliha, karena hartanya. Yang ketiga linasabiha, karena keturunannya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Itulah faktor yang menentukan. Fazfar bidzatid taribat yada. Kebahagiaan rumah tangga itu akan berdiri kalau kedua pasangan itu kedua-duanya taat beragama. Itu hadis Rasulullah. Hadis yang satu lagi, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba, siapa yang membenci sunnahku, raghiba itu membenci, falaysa minni, maka tidaklah dia dari golongan aku.
Jadi janado orang bungos tangkai sungai Randa ko nan banci ke pernikahan. Ya sungai Randa. Oh iya Randa. Iya je sungai itu kan hampir sama. Iya kan? Orang Pariaman kalau pergi ke ayahnya ke sungai. Orang dari kalau pergi ke sungai ke ayah kan tak mau saja. Iya kan? Jadi kalau orang saja inyo bujang sampai mati indah amuah menikah, itu tidak golongan Nabi. Jadi walaupun 80-an umur apa ini, biar pernah menikah, nikah lah sudah mengaji kok. Lain nanti akan nyukicende Nabi indah umat nyawa. Kamawa kamu ambil syafaat nanti. Iya kan? Kalau kematian bini tidak mau nikah lain itu tidak jadi masalah. Dalam kue begini tidak kena ganti lain, itu biasa saja. Tapi nanti tidak pernah. Biar panusi, biar laki-laki, walaupun kini lagai, usahawan sudah mengaji ko nikah. Kok baisu, kok 2 hari lain sudah tu, kok sapakan lain. Karena nikah itu sunnah Nabi. Al-nikahu sunnati. Mulanya, faman raghiba, siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, dia tidak dari golonganku. Nauzubillahi min dzalik. Nan hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Irtisadiyah Air Anda Bungo Setangkai. Nan hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, pemuka-pemuka masyarakat. Nan kami dahulukan salangkah, nan kami tinggikan sarantiang, termasuk pemimpin nagari maupun pemimpin salat atau imam. Itu didahulukan salangkah, ditinggian sarantiang. Itu mengkolati itu mau geser ke nari tadi. Minta apa kemuko tadi. Itulah lebih 3 langkah barunya imam. Lebih-lebih kalau imam kau pakak, iya kan? Saseknya disapu di langkah tak terang adanya. Atau mengkau patah minang dahulukan selangkah, tinggikan sarantiang. Kalau 3 langkah dahulunya payah mengajarnya. Aja itu juga pemimpin dunia didahulukan selangkah, ditinggian sarantiang. Jadi suruh itu sadang elok, siko mamun takak siko imam jaga kamu kona. Iya kan? Takkan tu imam tu ada tahu. Iya kan? Kalau imam tu lagi jujur tu mundur saya nyolah takkan tu itu. Maju nanti belakang imam. Cik lain orang yang pas di belakang imam pak harus orang yang biasa jadi imam tu. Jangan di belakang imam kalau tak pada jadi di mana tahu imam kau paniak nyo jatuh ndak bangkit lain. Pas nan di belakang imam tu nan ka maju menggantikan imam. Aku tu anak bujang baju kaos Sarawak cabian dilutui. Kemudian baju ko bamerek di belakang Megawati Soekarno Putri. Ada di belakang imam lah tak? Tu salah kata. Baju pakai foto jangan dipakai untuk salat. Pastinya baca orang di belakang. Di baju nanyo bagian dek caleg-caleg besok jangan dibawa salat. Untuk kampanye saya nanti tanggal 28. Kini dah beli tak? Tanggal 28. Pasanglah gambar balik. Kini dah beli. Sudah tu dan kami hormati ibu-ibu. Bundokan buang di Minangkabau, limpak pe rumah nan gadang. Kau undang-undang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Serugo. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat-sehat saja. Amin. Kemudian ini mama urip tunggang pucuat nan boleh di negari nan badahan cupa lantang
barantiang bari balabe badaun rimbun joade berbuah katonan bana. Mudah-mudahan ini yang mama sehat walafiat pulau. Dan kita muliakan alim ulama kita nan basuluh tarang di dunia bentangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintangnya pitua. Mudah-mudahan ilmu beliau bisa beliau ajarkan kepada kita. Amin. Ya Rabb. Yang kami muliakan anak-anak muda kami, semoga kalian menjadi yang perempuan wanita salehah, yang laki-laki menjadi pria yang saleh. Amin. Ya. Cerita awak sore kini menjalang sanjo. Sebab sore ko hari petang matahari turun awan ibarat merah saku, malam menindak lah mulai. Itulah dari sore. Begitu juga kalau mulai lewat 60 itu hari lah petang matahari turun awan ibarat merah saku, malam menindak lah mulai. Jangan lakan duit, selemo lah tak sumbur, duduk lah suka maunjur, makanlah banyak bubur, sudah tu ban batabur, gigi gugur, sawantalai masuk. Jadi kita wirid sekarang mengingatkan usia kita. Wirid di waktu sore. Kalau saya kaum muslimin sudah banyak diberikan tambahan umur kalau dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah 63 tahun, saya sudah 71. Kelas 8 tahun lebihnya kan? Alhamdulillah dengan selamat bisa memenuhi undangan Bapak pengurus untuk masjid kita ini. Semoga pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita agih judul, orang Malaysia menyebut takjuk. Takjuk kita malam ini. Itu berarti ya kan judul. Maka judul kajian kita sore ini mempertahankan kebahagiaan rumah tangga sampai kita usia tua. Ambo pintih jene kok kacare jo care tembilang. Anu disebut care tembilang. Meninggal salah satunya. Kenapa kaum muslimin? Iblis programnya yang pertama bukan mengganggu orang salat, bukan mengganggu orang berzakat, bukan mengganggu orang puasa, bukan mengganggu orang haji. Salat itu kan ibadah pokok, tapi iblis kaum muslimin yang paling utama diganggunya itu orang suami istri. Supaya suami istri itu cerai, talak atau pisah. Kenapa begitu? Karena kalau kita menikah sepanjang hidup suami istri itu karena dia ikhlas, itu sampai mati pernikahannya itu bernilai ibadah. Jadi sangat rugi orang nanti mau nikah. Kalau bertanya orang kawa apa ibadah nan paling sero, ya kan? Ibadah nan paling sero tu menikah. Saja awak nikah sampai mati, kalau kita ikhlas mengurus rumah tangga kita itu berdua, itu nikah itu disebut selama kita itu namanya ibadah. Ambo rasanya bapak-bapak ibu, kau menurut ambo pak, kau apa penilaian Allah tu awak tak tahu dah, ya kan? Sampai 22 tahun 3 bulan ambo menikah. Rasanya saya ikhlas mengurus istri saya, mengurus anak-anak saya, ya kan? Sampai dia alhamdulillah berpendidikan, lebih tinggi pendidikannya dari saya.
Jadi sepanjang pernikahan itu ibadah. Makanya iblis itu program utamanya untuk menghancurkan awak, bukan mengganggu kita salat, tapi mengganggu rumah tangga seseorang. Kalau dapat cara hidup dan cara mati, itu program iblis. Ya kan? Jadi calu aja tetalu itu tidak untuk ibu, terus untuk ambo. Kamu sana menjadi, itu sangat penting. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, itu nambo sampaikan tu hadis Rasulullah. Allah basuh kini. Ya kan? Ambo pernah suatu instansi namanya pengadilan agama mengundang ambo mengaji ke pengadilan agama tu. Pagi itu pagi hari Jumat, Buya bisa enggak Buya beku langsung jadi khatib Jumat di Musaji dekat kantor go insyaallah. Jadi apabila pulang Pak kecik mau ketua pengadilan tu sudah Jumat pulang ke Padang. Ya kan? Jadi sesudah awak wirid kan sajam paling lama kau nyoba kama awak lain apa iriangan ke kantor ke ruang sidang ni kau sudah tu hakim tu menangi, ketua pengadilan tu menangi, bang kau menangi Pak, anam baleh baiko orang gugat cerai. Yang anehnya yang menggugat cerai itu bukan laki-laki ingin menceraikan istrinya, tapi istri ingin minta pasang kepada suaminya tanpa alasan syar'i, hanya alasan materi. Jadi kalau ibu minta cerai ke suami dek pakaro bangsa idui, jangan ibu harap masuk surga, mencium bau surga saja ibu tidak berhak. Di kalau bangsa kurang pencarian sabar, nak tawali bare minum saya yang asal dapat air orang bercerita penjajahan bulan dulu 6 bulan tak ada basuh nasi, pi minum saya air taruh nak mati ya. Jadi kau nak dapat pitih pembali bare suami air si minum. Dia kan tak ada kuih segala macam, tak ada bakwan, tak ada roti, tak ada buah-buahan, minum air. Saya akan sabar dalam rumah tangga yang seperti ini, asalkan kita pasangan yang abadi sampai ke surga nanti. Ya kan? Anam baleh orang padusi gugat cerai di pengadilan sampai mau mengaji itu nak di sidang hari itu dek hakim pengadilan agama. Masalahnya nan padusi ko ASN, aparatur sipil negara, artinya pegawai negeri. Jadi kadang kapalonya jadi pegawai kola santiang nanyo gece. Suaminya tak pegawai, dianggapnya rendah. Ya kan? Makanya minta cerai. Ya kan? Jadi anak-anak ambo, ibu-ibu muda nambah umur 50 ke bawah, itu anak ambo saja. Kita hidup ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada yang akan kaya, ada yang menengah kaya, ada yang masuknya sesuai sejuk keluar, ada yang masuknya segetek keluarnya banyak, ada yang bangsa takara alih. Bukan karena malas, tapi takdir. Karajon lah, karajon zadon nak dole. Tapi takdir Allah miskin. Harus tabah menghadapi ini. Jadi sekarang sudah banyak terjadi di negeri kita ini, di Sumbar ini, wanita yang jadi pegawai, apakah dia guru, pegawai kantor gubernur, pegawai kantor bupati, tapi suaminya tidak dapat pegawai. Iya kan? Andaknya walaupun kita pegawai suami tidak pakai pepatah Minang. Pepatah Minang.
si muncak mati terambau ke ladang membawa ladang luko lapau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Kalau ananda yang muda menganggap enteng suami yang tidak punya pekerjaan tetap, kemudian ananda minta cerai, kira-kira kalau anak lah barampe lah batigo, leka mungkin lo pegawai dapet suami lah. Nggak, inyo bisa berhenti kerja meninggal bininya. Ya kan? Ibu masuk tansilo kalau mambil laki orang nan pegawai. Bertambah duit tak rumah tangga sudah. Bertambah duit, tidak mencarikan solusi yang baik. Jadi jangan minta cerai. Kalau dalam agama, wanita yang tidak alasan syar'i minta pisah kepada suaminya bergetar aras. Aras bergetar ditanya oleh Allah, kenapa engkau bergetar ya aras? Urang saku alaban kau nampadusi kurang ajar sadonya ya Allah. Makanya minta cerai kai suaminya tanpa alasan syar'i. Tapi alasan dek ndak mbak pitih. Maka dikutuklah negeri kita ini kalau semuanya perempuan sudah begitu. Ya kan? Jadi dalam hidup ini semuanya cobaan. Dapat suami kita kaya cobaan, dapat suami miskin cobaan, dapat suami ustaz cobaan, dapat suami preman cobaan. Kita hadapi dengan kita berserah diri kepada Allah. Bu, istri Fir'aun siapa mau beliau? Nya kini ibu saya bawa dulu, beko pindah lo kapal jan, bangku kami saya sasaan dia Ustaz belah, beko pindah lo kapal. Jan mudah saya mencari istri, lah kini itu dulu. Istri Fir'aun itu Ibu Aisyah, sekarang dijadikan sebagai kesatuan ibu-ibu Muhammadiyah, namanya ibu-ibu Aisyah. Suaminya taat atau kafir? Kafir. Apakah sekedar kafir? Tidak. Sudah kafir pembunuh. Nah, yang bunuh itu siapa? Anak-anak jono lain. Sama jo Israel kini tua. Anak-anak yang tidak berdosa dibunuh. Puncak dari kekafirannya, ya kan? Dia mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Ya kan? Tapi Ibu Aisyah sabar saja. Kalau inyo kama masak, nyo tanyuan dulu kau danyo. Dafir. Nang kalama samba dafir. Ndak Firdaus do Firaun. Ya kan? Jadi dia sabar saja bersuami kafir. Dia lah lain tak kafir, cuma pitihnya sakete. Ya kan? Apa walaupun pegawai dulu, Bu, pabrik indah ruang tu kan cie dulunya, tu buatan Belanda. Dan jalannya manual, belum modern pembakaran kelingkir tu bacigo aja kacau tabak kau fente lain merata pembakarannya bacigo tu. Jadi pabrik manual sudah gajian, ya kan, tanggal 18 gaji lah habis. Sedangkan tanggal kau sampai 30, sampai 31, sampai 28. Itulah tahun Masehi. Ada 28, ada 30, ada 31. Gaji malaki tanggal 8 balik. Tak ada lagi. Bukan royal. Gaji itu kecil. Apa ibu istri yang Istri yang boko kebetulan berasal dari anak yatim.
sudah terbiasa hidup miskin. Karena awak balimo basudaro umur 40 ayah lah mati. Malah dia orang rumah mau nak takana dia wajah ayahnya kono. Kan keteknya baru tu. Apabila tekanannya ada foto lama kami cuci. Gagah ayah dan koyo dah. Iyo. Tu mangko gagah lo dah gitu. Bab itu udah kamanakannya. Kalau mamaknya gagah tu kan lagi gagah lo kamanakan kan. Sebab bini ambo tu anak mama ambo. Ya kan? Ambo tanya lain tak ba'a gaji awak nak cukup kok, tak ba'a dah. Tapi solusinya ada solusinya di Allah. Mana? Ada bendahara membayar gaji itu nyoba lapau. Bangkok nyo jual sadonya untuk ke disambang. Diambil selasinan dari tanggal 8 balik tu. Kalau lah gaji no beko tutang tu dibayar tu. Aju itulah sepanjang tahun. Tapi saya tanya dia, apakah ibu tidak menyesal nikah dengan saya? Ternyata ilmunya tinggi pula bidang itu. Rupa pembacanya. Kalau saya menyesal menikah dengan Uda, itu ambo mau pek Allah. Maka bisa dulu awak bertamu tabaco ijab kabul. Karena Allah yang menjodohkan awak. Jadi tidak ada kata-kata menyesal. Ada orang karena marah istrinya, suaminya miskin, nyesel saya nikah sama kamu. Itu nyupe tak suaminya seorang kan. Tapi nan menjodohkannya bisa nikah tadi, nama izin siapa? Allah. Sekarang dia nyesal. Kira-kira istri yang bodoh kok diambil kalagu kan? Kira-kira kan ada lagu. Kalau kita miskin, gaji tak cukup untuk belanja awak. Tak apa. Ada lagu berbunyi kira-kira mereka itu mungkin di dalam hatinya. Pinyo tak pandai lagu dah. Di lagu tu walaupun baju satu kering di badan, pagi makan sore tiada, saya akan tetap setia kepada abang. Baju satu kering di badan, pagi makan, sore tiada. Tapi kami dek lain sabar, ibu kondado minta cerai, ambo tambah puluh, ibu-ibu dan bapak-bapak tahun 82 digerakkan sehati yang boko masuk training mubalik. Ya kan? Baik itu, ambo sekolah di pesantren. Ketika di pesantren itu asal training bapidato ambo malik. Berang dulu kamu. Jadi bakat jadi mubaligh timbul setelah beranak dua. Setelah beranak dua. Ambo aneh jadi ustaz go Pak. Nambahnya ustaz go Pak, nyo anak yeyen tinggal di musaji. Hanya latihan, ambo tak pernah kuliah, ndak sarjana. Barukannya tadinya sabuin di ketua masjid DRS itu ndak dotoron sudah dakwah rawun sawali. Ambo ndak pernah kuliah, ndak sarjana. Iya kan? Maka setelah beranak dua, ibu hamil yang ketiga, saya belajar jadi mubaligh. Masuk saya secara resmi ke Dewan Masjid Indonesia. Itu di-training oleh Dewan Masjid itu selama 9 bulan. Sudah tuh kalau nyosarayo Dek Buya senior, salah satunya orang setuju gua Buya Haji Idrus. Turang setuju di Padang galanya Gunda KW ana nyemrasianya. Lumui. Jadi Buya tu mengaji nyotabeh saja jemaah Bapak. Tapi orang suku. Apa kala beliau Buya Gunda ka? Datuk. Iya Buya. Datuk ingin jadi mubaligh.
Iyo ya. Gantian deh. Kabar dia katalang Solo. Le jauh mau dia lun biasa dah. Ha, kena garanti lah balik dia balik. Dan jadi mau balik. Pai gitu. Ambo pai manggantian buya ke umur ambo 29 baru tu. Katalang Solo ke Musaji Al-Munawwarah. Ketua Musaji itu ketua Golkar Kabupaten Solo. Iya kan? Nah, itu bapak-bapak ini. Kikutiko tu umurnya mungkin hampir puluhan. Iya kan? Kemana kali je? Iya kan? Rupanya buya itu dalam lapor kayaknya penyuji mental ambo di ketua Golkar. Mengapa kali je? Ambo disuruh dek buya Haji Idrus menggantian beliau wirid. Lain pandai je. Iya kan? Rupanya mau uji ambo. Iya kan? Alhamdulillah bapak-bapak petunjuk kadiagi Allah. Ambo mengaji itu Pak kaum muslimin yang terhormat para jemaah, iya kan? Menangi ketua Golkar. Begitu kutiko tu hari kari rayo haji. Iya kan? Jadi kaji ambo mengenai korban Ba'a Ismail kutiko kandidatnya. Ba'a kece induaknya jawayahnya kainyo. Iya kan? Ini menceritakan kesabaran seorang ayah, kesabaran seorang ibu, kesabaran seorang anak yang baru berumur 11 tahun. Nah, ayah pemimpi malam nak disuruh mendabiah wa'ang untuk korban tahun kini nak fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak amodekir mode serupa itu tu apa mau rian aja wa Ismail qala ya abatifal ayat kerjakanlah ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin kerjakanlah ayat sesuai je perintah. Ambo sabar menerima ya, cuma ampe permintaan ambo bertamu kabeh lah kaki tangan ambo are-are jan ambo menggelempar. Tutuplah wajah saya dengan rumput agar ayah tidak hiba menyembelih saya, dan asahlah pisau ayah tajam-tajam agar leher saya cepat putus. Singsingkan lengan baju ayah ke atas supaya jangan kena darah. Nanti ibu saya akan menangis melihatnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, Allah menyeru Ibrahim, sadaqtar ru'ya inna kadzalikal najzil muhsinin, engkau mau melaksanakan perintah saya walaupun dalam mimpi. Sampai sini nambah bercerita ketua Golkar telah menangis. Acu itu penderitaan dahulu, anak disuruh dabiah di Allah. Pak ketua kalau ada anak kini gua elok anak tu perangainya kandidatnya kira-kira yang buahnya mungkin indah bu ya, iya kan? Dah dong mau nyari sudah tu dah. Sudah tu lah minta saya mau ngaji taruh ini. Sudah tu dah do ibu berutang di lepau dah. Pulang ngaji dah pemplo, pulang ngaji dah pemplo. Acu itu Allah mencarikan jalan kalau kita sabar. Jadi ibu-ibu muda yang pegawai negeri itu kebanyakan sombong, kelaki nentak bekerja masuk neraka kalian nanti. Ya. Jangan dipandang enteng suami nyo junjungan. Kalau tidak ada junjung kacang tu baserak sebuahnya, iya dah. Majalan awak malam pandangan orang miring kau, ikut tak balaki manggalega semalam. Tapi kalau kita punya junjungan, ya kan, walaupun uangnya kurang, tapi orangnya setia, taat beribadah, itulah suami yang akan membawa ananda ke dalam surga. Alahna suami ko kayo, nyo suko babini tiok pakan.
hari malam minggu nyopai ke disko, iya kan, menari jo anak-anak gadis lia, parui awak sedang kadang mengandung anaknya, maka tidak, walaupun pitihnya sabanyak salaweh, penyimpan pitihnya salaweh lari sagolaban, tidak akan bahagia. Jadi kebahagiaan itu akan datang kalau sabar menghadapi kenyataan. Jadi anak-anak ambo nan sama kadang anak ambo yang umur 50 ke tahun ke bawah lah. Kalau anak 5 tahun ke atas itu tidak anak ambo tu. Tidak mungkin ambo umur 5 tahun beranak. Tapi kalau umur 7 balik cepet begini beranak atau lah 50 umur anaknya gini. Iya kan? Dia minta-minta cerai ke suami, tidak nak. Walaupun kalian guru, walaupun kalian dosen, suamimu kerja serabutan, hormati dia. Malah kamu akan mendapat nilai tinggi di sisi Allah. Sayang kepada suami yang seperti itu. Jadi kini nan banyak rumah tangga kok pacak, itu sebabnya ibu-ibu. Ya kan? Memandang enteng suami yang tidak punya pekerjaan. Alah, kalau pandai mau jadi mau balik, tidak ada berutang lah. Walaupun gaji itu ketek juga, semakin nan pitih dapat itu dibagi loh. Dibagi ke dia, dibagi ke ko, dibagi ke itu, amikonya tambah banyak diganti dia Allah. Sudah tu siap pabrik indah ruang duo yang tidak manual lagi, sistemnya sistem komputer mencari pembakaran tu dari kantor itu. Ya kan? Duo pabrik, banyak penjualan semen, bertambah hendak gaji. Bertambah. Nah, tapi sebagian kami karyawan pak sebagian tak sadona gaji bertambah tu kesejahteraan lancar. Agak dia itu begini lu cedai. Aku laki-laki dia tu. Aturan uang itu untuk istri dan anaknya yang terdaftar sudah terbagi kepada wanita yang sebenarnya tidak punya hak. Ya kan? Orang-orang nama dia itu nanti tobatnya lah gaya pensiun serupa amboka banyak nan ele kawan-kawan nama tu ele umur 61 saya lah ele karena awak meniayu istri jo anak sedulu. Siapa orang nak kekana hati jo orang rancak pi kendalikan nafsu. Anak kita caliak di perusi di luar narancak tu capek pulang. Laya tu nan de orang ko di bini awak pasti ada usah. Ku ndak pada ke ni nyota ka. Anak nado di perusi rancak tu ada di bini awak. Laya tak ada apa tu. Laya Pak. Suruh pada ke tagak biniak je orang tu pasti ada nan ada dinya ada di biniak. Hawa setunya dia rencana orang tu ikut dapat lo dia hawa setunya. Lebih-lebih kalau didapatkan dengan jalan yang haram malah akan membawa malapetaka ke rumah tangga kita. Ada pantunnya Ustaz? Ada. Dari balanti ke painan itu nagadang muaronyo dalam balini berpacaran itu nagadang sensaro. Cukup lah. Kebalikannya itu yo dalam balaki berpacaran itu pasti gadang sensaronyo. Kini nyubah lo nama orang pelakor pangkat gue laki orang. Ibili ko nyo balik-balian matoa kalau mencari laki awak titik selemo, mencari laki orang titik selero. Nyo balian.
pengeran lah tibonya tadi. Sehat tuan? Kalau bini awak penyakitan Pak Ustaz, tidak bisa melayani awak, sabar merawat dia. Kemudian usahakan puasa. Jangan ketika dia sakit itu kita nikah lagi, tambah hancur mentalnya. Di kalau bini awak sakit-sakit rawat taruh. Jangan bini kutikonya sakit itu. Kalau lama nak selero dan tahan mama bini sedang kau mati lah kau lah tu ditembak patuh laki-laki nama dia itu tenan. Kutiko sehat sesayangnya bini lah sakit nak dirawat. Kalau kita setia ibu-ibu dan bapak-bapak, Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah, apa sehat sebininya? Tidak, ada masuk sakit. Sakit itu gunanya. Kalau kita sabar, kita akan dikurangi dosa oleh Allah dengan rasa sakit yang kita derita. Ibu ada tak tertaruang berdarah kaki? Ajalah ibu istighfar ketika itu. Banyak dosa ibu nyampunan dek kaki luko tadi. Kalau tak pernah awak tertaruang tu lawan Allah kawak. Kan? Sebab musibah-musibah nan padolai yang merugikan awak sebenarnya batinnya menguntungkan kita. Dimancing padi pencarat talu ayam dipelihara oleh mau talu pinjam minum talu ayam golek baladang padi awak habis deman habis awak. Ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah, tetapi takdir engkau hari ini padi saya untuk makanan tikus. Saya rela ya Allah. Yang miskin itu saya, yang kaya engkau. Aku serahkan kemiskinan saya kepada kekayaan engkau ya Allah. Walaupun kita miskin harta, tapi kita akan kaya hati. Majapang mana maju orang pekumbuan? Bu, mana maju Jepang orang pekumbuan? Di Payakumbuan ada dua bupati masih yang sampai bunuh diri. Tidak ada kan? Jepang negara maju, semua otomotif dunia dia yang menguasai, dan dia bisa membuat model sekali dua hari, sehingga orang awak yang konsumtif tahu ingin menuka oto baru. Oto itu mesinnya nyubah di Jepang tu, rumah-rumahnya tukar-tukar bentuknya. Orang awak yang konsumtif suko hutang kredit go, anak ambil oto baru tu lo, baju walo to lama go, bambian KDP. Jepang yang sebegitu maju, ya kan? Tetapi masih disiapkan oleh pemerintahnya tempat untuk bunuh diri. Sampai kini dari Mas tak dapat info ada anak udah mau magang di Jepang. Kinilah jadi karyawan nasinan. Bantu Jepang lo. Putih sipit anak kecil mungkinnya afdal ang cari sini orang Jepang tu ya pinan Islam. Kalau ini yang orang negro balang anak insyaallah petek. Kenapa Jepang itu bunuh diri? Karena dia tidak bertuhan ke Allah. Kalau awak orang mukmin kok gagal awak di suatu usaha, kita ingat Allah bahwa ini cobaan. Mengajilah dari alif, berbilanglah dari satu, dimulailah dari dasar, usaha lah maksimal, ya kan? Tapi hasilnya begini. Si tumbuk jebatu sangka pitala je mengotan juang ini tertumbuk kuku tangga cincin sudah jadi laku dong. Ya Allah, ini takdir engkau begini ya Allah, saya rela menerima. Jadi kalau orang mukmin Allah diikut sertakannya biar dia berhasil, biar dia
gagal. Kalau berhasil, ini nikmat Allah. Kalau dia gagal, ini cobaan Allah. Jepang tu tak. Kalau nyo berhasil, itu memang kepintaran nyo. Kalau orang Islam lah dipagari diri la haula wala, nah, dalam segala hal itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya kan? Itu orang Islam. Jadi dia tidak punya daya, yang ada upaya saja. Daya tidak ada, daya dari Allah. Kalau Jepang, kalau nyo gagal, itu tidak cobaan Allah di nyo. Inyo tu nampan dia. Konyo bunuh. Apa do pitinya lah bermiliar-miliar, tujuh ilmunya nam banyak tu. Tapi karena jiwa tidak tunduk kepada Allah, dia gagal. Nyo keceen diri nyo konan tak berhasil, harus mati. Bunuh diri. Bunuh diri masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Alun dosa selama boleh, dosa ndak salat, dosa ndak puasa, dosa ndak percaya jo Allah. Iya kan? Tambah dengan bunuh. Jadi Jepang yang maju itu jangan ibu sangka hidupnya bahagia. Iya kan? Jangan. Dia lama orang Jepang ko suami istri ko, ya kan? Suaminya punya pabrik mobil, istrinya punya pabrik Honda, kulitnya putih-putih rancak, ya kan? Rumahnya rancaknya bisa beladang dia teato. Memang Jepang tu pak, ke sawah dia teato, nyebut sawah dia teato tu. Dia tu rumah Jepang tu tidak ada nomor itu serupa dari seng, dari tembok nyoba tanah kate, sinan nyoba tanam padi. Baru begitu ladangnya tidak ada lagi. Ya kan? Kalau di orang awak yang beriman bagaimana? Cobaan itu langkah untuk maju. Kalau tidak pernah awak jatuh, tidak ingin awak masuk ke kebun. Apa patahnya? Jalan selangkah hendak sampai, pancuang sepancuang hendak putri. Kini gagal disuruh ulangi, dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyampur, baru tampak kilit peraknya. Perak tu bisa rancak kalau disapu. Jadi cobaan itu sapuan hidup. Di sekali lagi tertiru dia nanda serupa sidang anam balik pasang suami istri yang minta cerai semuanya perempuan. Bukan alasan yang tepat, tapi karena kekurangan materi suaminya dia minta cerai. Kalau dia dulu piti sadonya tidak sesuai dengan ibu-ibu bapak, tidak sesuai. Ya kan? Maka kita carilah reda Allah. Sengaja aku menikah, membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah, kekal untuk selama-lamanya. Ndey ya Allah, pernikahan kami ko anda nyoba punco laki kau lu lilin ambalau para keknya katangga rasa tak mungkin antak kok garap dari Allah pangali saja memisahkan ya Allah. Kok mati kami salah seorang, itu yo suami kami dalam serunggu nanti ya Allah. Lain terang ibu nanti ngecek tu. Jangan payah mengecek seden. Bu, lama makan kue. Abu pantun ni lah sekete ni. Tali kayu panjang 9, orang memancing teh pelang, kanalah anak lumbo-lumbo, minum air basuh tangan, makanlah kue nantai dang, jangan di paseran sarupnya. Kita jaga kebersihan dalam mes, jangan kerupuk dimakan, ya ada apa kerupuk. Kalau kerupuk dimakan pakak telinga tak terangah kaji yang boleh. Aku saya makan kunyah saya 2 kali. Dua lagi.
Buya bah, ambo sudah mengaji saya. Kalau makan kue, ambo tu istirahat lah mengaji, iya kan? Sudah mengaji saya ambo makan kue, ambo sabar saya mencelir. Alah, ambo ketika anak-anak ambo nan gadang di dunia putri, nyo libur, baiklah ke Padang. Nan nomor 2 kelas A. Kelas 6 nyo setahun 8 bulan beda umurnya nyo. Nan nomor 3 kelas sampai. Nan nomor 4 kelas 1. Nan nomor 5 lo nadoleh. Nek hari itu kami tinggal di Pampangan Bukit Putui. Dake jota luak bayu apailah maraton membawa anak-anak kok. Jo ibu sampai di gawang bali nasi bungkui dendangnya dendang masjid ladonyo kasa-kasa asamnya banyak ya kan, kemudian sayurnya anyang pucuk keliki kami bungkui lah tabi paluh wajalan menaki bukit itu istirahat kami dake batu malin kundang di lare ko ada anak malin kundang lain tak ada. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi malin kundang tu indah anak penyantun sebutannya do, anak durako. Ya kan? Jadi kami sedang makan duduk-duduk tu, lalulah orang pakai sarawak training, baju training, kaki sarawak tu digulung kate. Ombak pantai Yamani itu ketek-ketek bu, tapi tak putui. Bukan tidak ada ombak besar di sana, karena di sana teluk dikelilingi bukit, ya kan? Orang tu kaki Sarawaknya nyo guluang, kemudian sifat tangannya nan seolah keluar menjenjeng sepatu, nan di tengah itu jo ininya. Di kelompok bayang itu ininya sepatu, ininya seolah kemari, tangannya seolah kemari sama mengganggam, ya. Galang-galang baru tipu dake yang mau duduk tak galang mau jadi bab itu ndak ada gigi keduanya tapi yang mau tak kajui inyo menyapu duduk assalamualaikum kalau mato mau ndak salah nan duduk jo anak-anak gua walaupun ndak pakai peci ko Ustaz Ristawardi kan iyo Pak tahu apa ambo ambo tahu mendengar Ustaz mengaji di masjid dekat rumah ambo di kampung Batu. Di mana Pak duduk ambo di jendela rumah saya duduknya ke masjid kaki ambo tidak bisa apa bersimpuh. Jadi Ustaz ambo cibuk saya beri kainnya. Saya kaji Ustaz ambo tahu macam. Tu ambo tanya, lagara umur Pak 90 aja. Kalau maraton Pak dari kampung Batu Muaro tu ke pantai Yamani tu ada 6 kilo tu. Ibu labara, ibu 79 kurang setahun 8. Anyo galak-galak baru tabok lawe giginya tu galak. Pinyo dak gigi leh. Sekarang pertanyaan saya kepada ibu-ibu muda, apakah orang tua tadi mengulang cinta yang tertunda? Atau mereka masih kasmaran menikmati bulan madu? Tidak, mereka sudah tiba di derajat rahmah. Kalau anda mulai nikah namanya sakinah. Labarana ci judu labari tanggung jawab lah do anak kuliah itu namanya mawaddah. Paku rumah tangga untuk mengeratkan kita berbahagia dengan suami, bukan untuk cerai karena teraniaya anak-anak kita. Orang tua tadi bukan cinta kepada istrinya lagi, tapi ibu nyubin biang istrinya maraton. Ambo ingin kalian muda-muda kecu itu, tapi ambo betul nyubin dia ambo kininya dah ada oleh. Literal kalian, ya. Jadi berbahagialah berumah tangga, jangan minta cerai nak. Biar saya nak suami, Pak, badiri lo paberi indah ruang tigo naik jo gaji.
Balik ke dek sabar tadi. Badiri loin darong ampe baradape kami kesejahteraan sekali setahun jasprot namanya 8 bulan gaji di Padang dapat rumah bautang anak lah banyak kemudian lah kuliah namanya bisa membuat rumah tanpa bautang di kampung. Kenapa bisa begitu? Kami sayo sekato sebenarnya nak pernah cari memanggo sembonador kamambo kamamanggo tinggal di Perumnas. Lalu ke musala tu ibu orang ustaz lalu di musala ayo ini kini sebenarnya nak ada baca kak ibu tu ustaz. Ibu-ibu keyakinan ibu bah walaupun nama ustaz istri itu nak anak mama ada tak kami bercakap? Ada. Sebenarnya tak patut dipercakapkan, tapi lah keduanya emosi. Tapi kalau ibu lah kelebihan emosinya itu kecilnya, ambuan yang salah. Ya kan? Nyodin yo tinju punggung ko dilakau. Pakaro ndak bare gitu doh. Indak meneleponinya ketika pai mengaji. Udah tu laki den melapor udah ke makapai kok ndak selamat ya udah di jalan. Itu sepakaranya tu nyo. Pakaro lanjo lah cukui mah. Mau ngaji tiap malam gaji lah naik yo. Dak ada pakaro pintin. Tapi raso ibunya kawa awak ndak melapor itu tersinggung. Kalau turun darahnya tu mungkin sore-sore beko nyo datang dari langkang sudah mandi baunya lah harum bau saja bau nyo datang dari langkang lah harum lah wadah harum tu nyo ambil minyak GPU kan nyuri-uri punggung dah mau handannya dah lah tertinju saja dia mudah tadi ambo bawa lihat ambo cium saja sampai nak 5. Kalau pemberang ambo tinggal ni nyolai jadi anak 5. Aka untung anak 5 tu Ustaz. Iya kan? Dan seorang acok menelepon, dan seorang mengirim pulsa, dan seorang membawa raun ke Malaysia, dan seorang lagi membelian baju koko kenjago. Sebenarnya ayahnya tak kekurangan. Tapi kadang tiawak dibalian anak tu mau jujur itu kalau anak dua saya nyontak dengan DJ anjui dia tanggam kecil mana lah. Jadi anak seundak-indaknya 5 supaya 5 anak wah ya carai-carai lain terdengar kalian tu lama nangis mbok majani koko ado jo carai le. Nah kalau alasan sarngi itu atau tatangko suami ibu ko bazina jo padusi lain bazina atau tapi alasan ibu minta carai. Suami yang seperti itu akan merusak mental anak. Apa itu loh? Kalau lari bini wako jo laki-laki lain jadi cari yo pediater lah cari segantinya le kalau lah lari bini awak jo laki-laki lain tandonya awak ndak ketuju dia ya kan lain terdengar apa tau lah lewat seri pukul 5. Suami kami agak temperamental atau ya sabar. Jangan dilawan. Kalau suami kau enggak pemberang, ibu-ibu sabar. Apa kau gitu? Kan kasar. Cara Hindu awak sebut nama, sekawan nyo apa kau je. Apa lah meninggal dah, jangan udah satu ya berdosa awak. Ama kau je, ama pe beralek berudah. Kuat do pasan udah awak sampai mikoi. Pandi kau ambo yo la PSD nyo udah lagi kuliah aja lambo gilo kau yo malang na udah dapat bini gilo tu bahan apa-apa itu lo kalau dapat bini bercilalek di bibi bijak munculnya tu coklat rambo
cie dia awak sepuluh adanya didukung si cucu kelaman dibawa ke lapor ya kan itu dibuai-buainya kalau tidak ada lah goyong jasari nenek yang kau tinggal jadi dicari cucu tu timbul sayang awak balik ya kan jadi ada jalan keluarnya semua tapi yang sangat penting dirikan salat di rumah tangga. Orang yang tidak salat jiwanya tidak terhubung dengan Allah. Jiwa yang tidak terhubung dengan Allah mudah terpengaruh oleh syaitan. Syaitan program utamanya bukan mengganggu kita salat, tapi mengganggu agar kita bisa berumah tangga. Sudah boleh bayarkan hak dan kewajiban. Apa kewajiban suami ke istri? Anta ta'amaha iza ta'inta. Itu sesuai juga kemampuan awak. Jangan awak pipi dicito makanan anggang. Ya kan? Kalau pipi, ia makanan pipi dicari. Kalau anggang, makanan anggang. Kalau gadang si guluang tinggi, si guluang dari baban, gadang pasak dari tiang, gunung sago itu habis. Ya kan? Jadi kalau biaya itu memang untuk hidup bisa, tapi kalau meniru gaya hidup semuanya tidak akan bisa. Jadi pitaru ambo kayu ibu muda anak ambo jangan jadi periuk tiri jadi bini orang barangnya dia pitih di suami itu habis malah timbul utang. Utang tu pembali cat bibi kan? Tidak ada lebih dari itu yang bermanfaat lah. Kemudian suami pulang kerja jangan diberondong jo pertanyaan-pertanyaan dan kemenyusahaninya ya kan, tibonya tu bukaan sepatunya ya kan, kemudian letakkan sepatu ke tempat sepatu itu dibuat kopi setengah alah duduknya kok dong ditanya-tanya lah. Laki-laki itu tak barana bedanya jauh baru kan. Kalau pandai ibu nak don takut tempuk kerambinya. Ustaz mau dituju iyo. Nah, lu nan takut tempuk kerambi. Kalau pandai orang memelihara baru. Tu contoh kedua, laki-laki itu sama jo kudo bendi. Kudo bendi itu nan mailo baban saya kursi atau kudo? Kudo. Nan lebih piti? Kursi. Anak kursi itu ibu nak kudo kami ya kan pandai-pandai salah aturan kudo di mandian dia kita luas para masa dia kita pernah bu padusi ko suko mengomel nyinyir ya kan lakinya lama dia nak samanya cerita le udah pepiti tadi ya kemana ada pelak toko mewah balik galang wajib lagi wah dah mati ba udah suaminya ke toko me balik galang sudah telah pulang kita cari semua lamo tu kalau dikali jadi semua kok layak mau beraya kok indah kita cari lah acara cari hanya suruh bini kau mencigok kata sedang mentutunya tulang dalam semua tu heboh lah dalam semua tu tiap hari je mengomel panjang sudah di balik yang galang mengomel je nyutulaan dalam semua tu bila kita tagak di dalam tidak sampai sajam sudah duduk keluar orang gadang dari semua tu suaminya sana merokok di tepi semua tu siapa kau gitu ambo jin nan sampai ratus tahun mau ni semua baru keluar aja suaminya tidak tahan dia mencari perusi mengomel-ngomel dalam aja jadi melompek keluar aja tidak aman dia di dalam aja sadar jin sampai ratus tahun melompeknya dari semua keluar mendengar perusi bercelalek di bibir apalagi suami awak jadi nampak keribaco itu salah baca ke suami ikhlas merawat rumah tangga
ikhlas suami membiayai rumah tangga, ikhlas kita ketika miskin, ikhlas kita ketika berada, dan sebagian harta kita bagi untuk jalan Allah yang patut menerima. Pasti rumah tangga tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah ibu-ibu kaum muslimin, terutama ibu muda ya. Semoga saya doakan ananda bahagia sampai mati seperti saya ini. Apakah suami yang mati dulu, apakah istri? Kalau menurut ibu, mana rejak awak kematian laki atau suami kematian bini? Kalau tidak ada rejak, berarti awak melawan Allah. Sebab itu mati itu adalah urusan Allah. Ambil kok dapat meminta ke Allah sampai kami usia pernikahan ko 50 tahun dulu. Akan bisa berulang tahun ambil, ya kan? Tapi kecil Allah rizkawardi waang sampai 22 tahun 3 bulan. Baca rohnya di Allah mainge 6 bau ketiba COVID, ya kan? Tidak boleh pergi berdawah ke masjid. Namanya sehari itu PPKM, tidak boleh keluar. Jadi sebulan itu saya mengimami ibu salat di rumah. Anak mau nambon suci, minantu mau nambon suci, cucu je, iya kan? Cucu nak keteknya manje orang senang salat baru pandainya. Jadi ibu ketika itu salat dari kursi, tidak bisa kaki ko dilipet. Ristawardi mungkin itu kecil Allah pun tak tahu. Sebulan ini kamu mengimami istrimu. Nanti menjelang raya haji istri yang kau ambil japuin haji. Ya sudah hari raya, ya kan? Tu menjelang raya haji boleh meninggal. 3 hari sudah masaki. Tapi bukan mati karena COVID. Beliau itu asam lambung kecil dokter. Ya kan? Akan tak dapat berkata awak. Kau dapat 50 tahun nandanya. Tapi hanya 42 tahun. Jadi itu hikmahnya nampak. Ya kan? Tapi ketika hari raya dah lagi binti ada tua. Walaupun awak tak kepulang hari raya tak boleh. Tapi udah boleh jadi baju cik. Sampai kini baju itu tak pernah dipakai karena dia sudah meninggal. Ya. Jadi kalau ada baju baru laki yang capek ni, jadi dimasuk-masuk lemari untuk raya nang ketibo jan kok mati je biko. Ambo asal dia kira baju kerja Jakarta dia kira baju mbalaken kali. Ya kan? Kau di pangkalan dapat nyogian orang. Jadi ustaz kau yo ustaz namanya untuang sayui tapi dapat ustaz. Nah, kalau ada yang salah mau baca saja mulai mau mengecek tadi, maafkan apa ya ibu-ibu muda. Sekali lagi mau doakan kalian bahagia dunia dan akhirat. Mati masuk surga sama suami. Anak-anak betah di rumah karena ayah dan ibunya rukun. Rezeki dimudahkan oleh Allah, segala urusan dilancarkan oleh Allah. Tapi tolong jodohan orang baik. Sebab banyak undangan dan kenyopan muhilai. Jadi peniaknya mati capek lah. Panjangnya lah umur orang baik itu ya Allah, sehat jiwanya. Sebab jauh ke Pai besok tanggal 22 kama ke Sydney. Kena Sydney itu di bawah Pariaman seketik. Tapi lah mau urus paspor jo bisa lah ke sini. Ya kan? Jangan undang ke sini Ustaz. Itulah orang Minang. Orang Pekumbuh ada sini, orang Suliayi ada sini, orang Pariaman ada sini. Mereka membeli gereja yang telah ditinggalkan oleh orang Kristen, direhab jadi masjid, akan diresmikan oleh Bapak Gubernur Sumbar. Pak Gubernur itu sudah meresmikan masjid itu pulang boleh pulang. Nah, nambo diminta mengaji sinan sampai tanggal 28 berbeda-beda surau. Itu kujan disumpah yang mana? Mudah-mudahan selamat mau pai, selamat mengaji, selamat lo pulang balik.
Kadang-kadang lambo panyek dahan joran tiang lambo titih kerana sinan terletak pangkatan kaya. Selama bo menitih batang marai dahan. Kok tak goyang bungo sedang kambang terletak putih sedang laki talendo buah sedang masak. Dek capek kaki tangan ambo. Kapak pengurus jamaah ambo mohon dimaafkan. Dari jamaah betul. Ibu-ibu bapak-bapak tak ada salah. Ambo lapih apa ibu jo pantun. Di majalan kaguguat dake pasar padang luar di belakang batang kuranji tersabui ayahnya nyanyi di maca ko pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lambo lape ibu-ibu apa-apa juatinan suci jemukon nyanyi pulang oleh Assalamualaikum warahmatullahi